Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windraya Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 65 sampai 66, yaitu terkait ikhlas dalam ibadah dan tindakan toleransi yang benar dan yang tidak benar. Pertama, kita akan membahas tentang kedudukan ikhlas dalam beramal soleh atau dalam beribadah ya. Ikhlas itu berakar kata halasa, berarti jernih, bersih, murni, dan suci dari campuran dan pencemaran. Dalam konteks amal ibadah, orang ikhlas, mukhlis adalah orang yang beramal karena Allah semata, menghindari pujian dan perhatian makhluk, dan membersihkan amal dari setiap yang mencemarkannya. Perintah ikhlas terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kata hunafa yang berarti agama yang lurus pada ayat di atas, maksudnya adalah terjauhkan dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid. Disinilah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah, agar amalan tersebut tidak sia-sia dan tidak mendapat azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sikap ikhlas, niat tulus kepada Allah menjadi syarat dan dasar semua amal ibadah. Amal yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah dan sekaligus berdampak baik bagi diri dan lingkungan sosial. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas atau pamer mengharap pujian orang lain meski bisa berdampak baik bagi orang lain, tetapi akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan tidak memperoleh ridho Allah. Setiap amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan kebenaran dan keikhlasan. Jadi kedudukan ikhlas dalam sebuah amal atau dalam sebuah ibadah itu sangat penting ya teman-teman. Tanpa adanya ikhlas ini, amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak berarti, bahkan bisa menimbulkan kemudaratan bagi kita. Bila kita beramal soleh hanya untuk pamer atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sama sekali tidak membekas dan hanya menjadikan kita orang yang lebih buruk lagi. Tapi tentu saja ikhlas ini bukanlah hal yang mudah ya teman-teman. Butuh proses yang panjang, belajar, bahkan sifatnya juga naik turun. Tapi bismillah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ikhlas ini di dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, ikhlas dalam beramal atau beribadah. Ikhlas adalah ketika seseorang tidak lagi memiliki rasa ingin dihargai, ingin diterima, ingin memperoleh pujian, merasa istimewa, merasa lebih. Jadi benar-benar pure hanya karena Allah ya. Tapi memang sulitnya teman-teman. Di awal bisa jadi kita ikhlas, tapi di tengah-tengah bisa jadi ikhlasnya menurun. Bahkan sampai terakhir udah gak berbekas apa-apa. Tapi insya Allah kita bisa. Menurut Quraisy Shihab, dijelaskan bahwa penafsiran ayat ini ialah sebuah perintah untuk mengatakan aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni, tanpa ada kesyirikan dan riya. Atau pamrih adalah dalam menafsirkan Quran Surat Az-Zumar ayat 11. Quran Az-Zumar ayat 11 berisi perintah Allah supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Berikut ini bunyi dari Quran Az-Zumar ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dan menjalankan agamanya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29, ayat ini mengandung maksud bahwa keikhlasan dalam beribadah dan beramal dikaitkan dengan erat dengan syarat diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bunyi dari Quran Surat Al-A'raf ayat 29 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ini terkait tentang ikhlas. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 66, yaitu tentang tindakan atau perbuatan yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi. Toleransi ini bukan hal yang asing ya teman-teman. Dari sejak kita duduk di bangku SD kita sudah diajari tentang toleransi. Toleransi dalam bahasa Inggris, tolerance berarti membiarkan. Toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendirinya. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Jadi toleransi ini penerapannya di berbagai bidang ya teman-teman. Di bidang agama, di bidang budaya, di bidang pendapat, kepercayaan, kebiasaan, bahkan bahasa, suku. Itu semua dibutuhkan toleransi agar tetap tercipta yang namanya kerukunan. Sikap toleransi dalam kehidupan beragama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lainnya, meski punya latar belakang yang berbeda. Menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kita sebagai umat Islam harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Untuk perayaan ibadah ini ada beberapa pendapat ya, teman-teman. Ada yang mengucapkan perayaan hari besar agama lain itu tidak boleh. Ada pula yang mengatakan boleh dengan dasar toleransi, dengan dasar persahabatan dan sebagainya. Tapi wallahu alam, kita kembalikan ke diri kita masing-masing mana yang membuat hati kita lebih tenang, dan itulah kita lakukan. Toh toleransi itu bentuknya banyak sekali teman-teman. Tidak hanya di dalam hal peribadatan. Cara untuk menghargai dan menghormati teman kita yang berbeda agama itu banyak, tidak melulu atau tidak harus kita ikut campur di dalam perayaan hari besarnya. Dengan membiarkan mereka melakukan perayaannya, memberikan keleluasaan, tidak mengganggu, itu adalah bentuk toleransi yang baik, yang sudah luar biasa. Daripada kita melakukan hal-hal yang masih meragukan, entah itu hukumnya boleh atau tidak boleh, haram atau haram atau halal, lebih baik kita berhati-hati. Itu tadi kembali karena masih banyak hal bentuk toleransi yang bisa kita lakukan. Oke, yang nomor 3, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga harus menghormati orang lain yang beribadah. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menjaga silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Sebagian kaum muslim ada yang mengucapkan Natal kepada non-muslim. Kita tidak sepatutnya menyalahkan perbedaan prinsip mereka yang menganggap haram mengucapkan Natal karena analog lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain. Hadisnya itu bunyinya seperti ini teman-teman. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum,
Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Libas 3512. Al-Bani berkata dalam Sahih Abu Daud, Hasan Sahih nomor 3401. Jadi terkait halal dan haramnya mengucapkan Natal, itu memang beda pendapat ya teman-teman. Dan apapun pendapat orang yang mereka pilih tentang haram atau halal, itu silahkan menjadi haknya masing-masing. Mana ketika kita memutuskan untuk memilih suatu pendapat, maka kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Wallahu alam tentang kebenarannya. Yang pasti kita jaga kerukunan kita ya. Kita tidak perlu berdebat tentang hal-hal yang kalau nanti kita picu terus akan justru menimbulkan permusuhan di dalam kubu umat Islam sendiri. Jadi ya, sikap toleransi. Kemudian menyerupai non-muslim dalam masalah dunia tidak dibolehkan kecuali dengan syarat. Hendaknya hal ini bukan termasuk kebiasaan dan syiar yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Hal itu bukan termasuk dari ajaran mereka yang ditetapkan dengan data yang valid, seperti apa yang telah diberitakan Allah kepada kita dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulnya, atau dengan menukil secara mutawatir seperti sujud penghormatan yang dibolehkan pada umat terdahulu. Tidak ada dalam agama kita penjelasan khusus akan hal itu. Kalau ada penjelasan khusus dengan penyamaan atau perbedaan, maka cukup hal itu dari penjelasan yang ada di agama kita. Penyerupaan atau perbedaan ini tidak menjurus ke masalah syariat. Penyerupaan tidak pada perayaan mereka, penyerupaan sesuai dengan keperluan yang diinginkan dan menambahinya. Jadi terkait apa yang boleh kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan itu sudah diatur ya teman-teman. Karena toleransi di dalam hal peribadatan, dalam hal keagamaan kita memang harus hati-hati. Oke, lanjut. Sikap toleran merupakan salah satu nilai karakter yang ditanamkan dan sesuai dengan karakter yang terdapat di kurikulum 2013. Hal ini relevan dengan kandungan Quran surat Mumtahanah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Adalah sikap hidup rukun. Coba kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi di sini memang tidak menyebutkan kata-kata rukun ya teman-teman, tapi dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan ini adalah tentang sikap hidup rukun pada kata ini. Di sini kita dikatakan menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Nah, jadi dengan menimbulkan kasih sayang ini dengan orang-orang yang dimusuhi, maka itu akan menimbulkan atau akan menciptakan kerukunan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Seseorang tidak lagi memiliki rasa ingin dihargai, ingin diterima, ingin memperoleh pujian, merasa istimewa, merasa lebih, merupakan implementasi dari sifat ikhlas ya. Tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quraisy Shihab dijelaskan bahwa penafsiran ayat ini ialah sebuah perintah untuk mengatakan aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan tulus murni tanpa ada kesyirikan dan riya. Atau pemberi adalah dalam menafsirkan Quran surat Az-Zumar ayat 11. Nomor 3, perintah Allah supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agamanya terdapat dalam surat Quran surat Az-Zumar ayat 11 sama ya. Kemudian nomor 4, pada ayat ini mengandung maksud bahwa keikhlasan dalam beribadah
dan beramal dikaitkan secara erat dengan syarat diterimanya sebuah amalan oleh Allah, itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29. Sebagian kaum muslim ada yang mengucapkan Natal kepada non-muslim. Kita tidak sepatutnya menyalahkan perbedaan prinsip mereka yang menganggap haram mengucapkan Natal karena B. Analog lama kepada hadis yang menyerupai tradisi kaum lain. Jadi sudah kita bahas di materi. Kemudian nomor 6, sikap toleran merupakan salah satu nilai karakter yang ditanamkan dan sesuai dengan karakter yang terdapat di kurikulum 2013. Hal ini relevan dengan kandungan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7-8 adalah sikap hidup rukun, saling mengasihi dan tidak memusuhi, akan menciptakan kerukunan. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kisi-kisi nomor 65-66 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata atau kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.